A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi wala taqdiruna qadrahu. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia yang ada di rumahnya masing-masing, puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keimanan yang Allah tancap kuatkan di dalam hati-hati kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi yang tidak ada Nabi lagi, Rasul yang tidak ada lagi Rasul lagi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwatul iman, anak-anakku yang berbahagia yang ada di rumahnya masing-masing, alhamdulillah pada kesempatan ini Abu akan membawakan materi pada pesantren Ramadan ini, atau yang kita kenal sebagai pesantren milenial ya, yang bersifat daring gitu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan daring ini tidak mengurangi greget kita ya, atau tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi, karena dalam Islam bahwa thalabul ilmi adalah kewajiban untuk muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Baik anak-anakku fillah rahimakumullah yang Allah cintai dan Allah ridhoi, pada kesempatan ini Abu akan membahas tentang bagaimana ma'rifatullah dan ma'rifatul insan. Apa ma'rifatullah itu? Nah, ma'rifatullah adalah kita sampai kepada mengenal kepada Allah. Dan apa ma'rifatul insan? Ya, mengenal kepada diri kita sendiri atau mengenal kepada manusia itu sendiri. Nah, ada pepatah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Allah, maka kamu akan mengenali Rabbmu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pada kesempatan ini Abu akan membahas tentang diri kita dulu ya. Nah, sebetulnya kalau kita runut kita tuh apa dan kita tuh siapa, maka kita akan mendapatkan berakhir pada bahwa kita itu adalah anak cucunya Nabi Adam ya. Misalnya kalau ada yang nanya, kamu kenapa ada di dunia ini? Ya, saya dilahirkan sama ibu saya dilahirkan sama nenek saya, dan juga selanjutnya sampai pada akhirnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Adapun juga orang-orang yang tidak mengakui adanya Khalik, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah, mereka beranggapan bahwa manusia itu berasal dari
kera atau dari monyet. Sungguh tidak ridho ketika manusia dikatakan berasal dari monyet, karena faktanya sampai saat ini manusia tidak melahirkan monyet, dan monyet yang ada di kebun binatang atau di Maribaya ya, karena kebetulan kita berada di Lembang gitu, di Cibodas melewati Maribaya, maka di situ banyak monyet dan tidak serta merta kawanan monyet itu tidak menjadi manusia. Bertahun-tahun, alhamdulillah, Abu selama tinggal di sini kurang lebih 6 tahun tidak pernah mendapatkan monyet Maribaya menjadi manusia. Oke, jadi teori itu yang kita sama-sama tahu ya, teori Darwin ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Nah, lalu apa manusia yang sebenarnya gitu? Nah, manusia itu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah dia lemah. Kenapa lemah? Karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Dia membutuhkan yang lain. Misal, seorang guru itu membutuhkan makan, maka penyedia makan adalah pedagang, dan pedagang mendapatkan dari produsen atau dari para petani, dan seterusnya dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, itu salah satu ciri manusia adalah lemah. Yang berikutnya adalah terbatas. Kita dilahirkan ke dunia, tumbuh, berkembang dari jabang bayi mungkin dalam kandungan ibu kita, dilahirkan menjadi bayi yang merah, terus menjadi balita, menjadi batita, menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, dan tumbuh sampai sekarang ya. Dan ada masanya tidak bisa melampauinya lagi, dan kita tetap sebesar ini atau tidak terus meninggi misalnya sampai 5 meter, 6 meter atau selebihnya, tidak mungkin ya. Artinya bahwa manusia itu terbatas. Dan harus diingat juga, ciri yang kedua dari manusia ini adalah dia terbatas oleh usia. Dan manusia itu pada faktanya ketika dia dilahirkan, berjalan hidup di muka bumi ini dan berakhir kepada kematian. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Adapun juga yang ketiga, manusia adalah tergantung kepada sesuatu. Nah, Allah berikan potensi kepada manusia, yaitu berupa akal. Karena akal ini adalah yang membedakan antara makhluk dengan yang lainnya. Manusia dibedakan oleh Allah dengan makhluk yang lainnya adalah karena manusia diberikan akal. Nah, kera itu punya otak tapi tidak berakal. Makanya di saum ini Allah menyeru kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, dan konsep keimanan itu harus didapat dari akal yang sehat. Di ayat tadi, jadi bahwa manusia itu artinya makhluk. Segala sesuatu makhluk itu adalah pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin adanya motor tanpa ada yang membuatnya. Tidak mungkin adanya handphone tanpa ada yang memproduksinya, termasuk manusia. Ya, bagaimana adanya manusia? Ya pasti ada yang menciptakannya. Dalam Al-Quran, tadi di surah Ali Imran yang Abu bacakan di awal, itu manusia diajak akalnya oleh Allah untuk berpikir, ya, yang mana di situ dikatakan bahwa inna fi khalqi, sesungguhnya Allah menciptakan gitu ya, siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam, menciptakan langit dan bumi, itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah
untuk orang-orang yang berakal. Rasulullah tadi juga menyampaikan ya dalam hadisnya Ibnu Nuaim itu disampaikan bahwa manusia itu disuruh tafakkaru, berfikirlah gitu. Kamu tentang makhluk Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Karena sesungguhnya kamu tidak akan sampai untuk dapat memikirkan tentang zat Allah. Nah, anak-anakku sekalian, di sini bisa diambil gitu ya benang merahnya bahwa kita manusia adalah makhluk. Setiap makhluk pasti ada sang pencipta, dan pencipta itu untuk seorang muslim, untuk kaum muslimin, terutama yang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita sadar bahwa kita itu adalah sebagai makhluk, maka Allah menugaskan kepada makhluk, kepada manusia, ya. Manusia itu adalah sebagai khalifah fil ardi. Nah, di dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk ciptaan Allah, tapi Allah menitipkan bumi ini kepada manusia karena satu, manusia diberikan akal, ya. Oke, anak-anakku fillah rahimakumullah yang Allah cintai, yang Allah banggakan. Lalu apa tugas manusia di bumi ini, ya? Di ayat lain disampaikan bahwa wama khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun, ya, bahwa tugas manusia itu selain mengelola atau memelihara atau mensejahterakan dunia ini atau alam semesta ini, yang lebih utama adalah dia untuk beribadah. Beribadah itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Makanya pada saat ini ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita dengan serta-merta dengan segera melaksanakan saum di bulan Ramadan. Aqimus sholat, maka kita menegakkan sholat, waktu zakat dan membayar zakatnya, ya. Masih banyak itu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Kita harus taat kepada Allah, kepada rasulnya dan juga kepada pemerintahan yang memerintah kita gitu kan dengan Islam. Nah, ada juga ayat-ayat yang lainnya syariku wa syarikatu faqtu aydiyahuma gitu kan. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua di antara tangannya. Ya seperti itu. Nah, anak-anakku fillah rahimakumullah, jadi jelas apa tugas kita hidup di bumi ini. Ya, ketika kita sudah mengenali bahwa kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan segera mengenal kepada Allah, dan setelah mengenal kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hakikat dari hidup kita adalah beribadah. Dan ketika kita sudah mengetahui hakikat dari hidup adalah beribadah, maka kita akan mendapatkan syariat atau peraturan dalam hidup kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk dilaksanakan atau untuk diamalkan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam Islam, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, atau hidup kita sesuai dengan Rasulullah SAW, maka kita sering disebut dengan thariqat, ya. Maka para ahli pengikut Rasul itu dinamakan thariqat, ya. Baik anak-anakku fillah rahimakumullah, mungkin pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat Abu sendiri dan mengingatkan buat Abu sendiri
orang yang menyampaikan dakwah atau ceramah ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semua, buat anak-anakku yang ada di rumah ataupun di mana saja, dan juga semoga Allah memudahkan kita untuk mengenal diri kita, mengenal kepada Allah, dan juga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mampu menahan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.